Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang nian kanti siang iko kita berjumpa pula di Bekabar Jambi. Tentunya di hari iko di hari Sabtu 29 Juli 2023. Nah, kayak mana kabar kanti? Semoga siang iko tetap semangat dan juga sehat. Apalagi sudah weekend ya. Hari iko mungkin sudah punya rencana-rencana untuk kemana kaget sore. Tapi siang ko nonton Bekabar dulu. Bagus tuh. Nah, tadi Om Tol nanya apa kanti-kanti. Saya juga nanya apa kanti-kanti lah, tapi pakai pantun. Oh, boleh nian. Sore-sore ke Sungai Batanghari. Elo. Jangan lupa membeli roti. Elo nian. Senangnya kanti-kanti kita berjumpa pula di Bekabar Jambi. Wah, luar biasa. Pantun elok nian. Semoga makin cerah hari ko yo. Amin. Nah, ngomong-ngomong tadi nak ada kegiatan sore, Hamzah lagi kau nak kemana sore? Kalau saya sore kagi nak berjalan lah. Nak berjalan. Ya, nak entah itu ke Taman Rimbo atau ke Jalan Baru, pokoknya berjalan-jalan lah yo. Jalan kaki dari rumah. Ndak naik motor lah. Naik motor lah yo. Nah, kalau kayak ini nak kemana? Kayaknya nak di rumah Bella tuh nak. Oh, ngapo? Panas. Iya, panas berdengkang atau orang tuh. Takut hitam ya? Lah hitam lah. Iyalah kanti-kanti kami sudah punya ada beberapa berita-berita menarik yang kage akan kami kasih ke kanti-kanti. Di antara weko ada tim pembebasan lahan tol Betung Tempino kembali turun ke lapangan. Nah, terkait pemilu kanti-kanti KPU Tanjung Jabung Timur buka pelayanan pindah milih. Nah, selanjutnya itu ada 32 ton BBM ilegal yang disita polisi. Nah, kayak mana berita selengkapnya bersama saya Ahmad Solihin dan saya Karen Utari Ikola Bekabar Jambi selengkapnya. Kanti-kanti berdasarkan revisi detail engineering design exit tol Muaro Sebapo hingga Tempino, maksud kami exit tol Bayung Lencer Tempino yang akan dibangun di desa Muaro Sebapo kekurangan lahan dan butuh penlok baru. Berdasarkan hasil evaluasi dan revisi detail engineering design, exit tol Bayung Lencer Tempino yang berada di desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Jalan tol Iko masih kekurangan lahan untuk penetapan lokasi baru. Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi, Benny Kristiawan mengatakan, kekurangan lahan yang harus disikapi dengan adanya penlok baru, yakni sesuai usulan permohonan bantuan yang diajui Kementerian PUPR kepada pemerintah provinsi pada Mei 2023 kemarin. Berdasarkan revisi detail engineering design, exit tol Bayung Lencer Tempino butuhkan bukaan lahan yang lebih panjang dan lebih lebar. Berdasarkan perencanaan, lebar exit tol nak dibuat 50 hingga 60 meter. Sedangkan untuk panjangnya nyampe 400 meter, baik dari sisi kiri maupun pada sisi kanan. Bedi mastii exit tol Bayung Lencer Tempino cuma nak dibangun di Sikok Tete, yakni di desa Muaro Sebapo. Sementara dari evaluasi yang dilakukan, kebutuhan pembebasan lahan untuk jalan tol Bayung Lencer Tempino nyampe 4% dari total panjang 15,4 km tol tersebut. Nah, itu yang usulannya yang seperti yang kita ajukan itu perbaikannya. Di mana nama lokasinya Pak? Di desa Muaro Sebapo. Tetap di lokasinya tetap sama, tetapi dia butuh lahan yang lebih lebar dan lebih panjang. Berapa luas? Kalau luasnya lebarnya sih sekitar 50 sampai 60 meter. Kalau panjangnya ke arah kanan kiri 400 800 meteran. Itu yang dibutuhkan di exit tol. Nanti akan ada stage selanjutnya di mana di situ akan ada exit tol tambahan-tambahan. Kalau yang di sekarang kita bangun cuma satu aja. Bedi berharap tim percepatan pembebasan lahan jalan tol yang dibentuk pemerintah Provinsi Jambi mampu bekerja maksimal untuk dukung percepatan pembangunan lanjutan jalan tol Trans Sumatera Iko. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dan kanti-kanti direncanakan bisa beroperasi pada Juli 2024 lagi 11 km dari total 15,4 km jalan tol Bayung Lencer Tempino telah berhasil dibersih untuk selanjutnya masuk pada tahapan pengerjaan fisik. Progres pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungi Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Kelanjutan dari jalan tol Trans Sumatera, pengerjaannya terus dipercepat.
Kepala Satuan Kerja Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi, Penny Kristiawan mengatakan, proyek Seksi 3 yang digarap PT Hutama Karya sepanjang 15,4 km sudah dalam tahapan perampungan pembersihan lahan. Berdasarkan hasil evaluasi pengerjaan, 11 km dari total keseluruhan panjang Jalan Tol Bayung Lencer Tempino sudah berhasil dibersih untuk selanjutnya masuk pada tahapan pengerjaan fisik. Pembersihan lahan telah dilakukan untuk ruas jalan tol yang berada di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, mulai dari Desa Muaro Sebapo hingga Desa Sungai Landai. Proses pembersihan lahan yang dilakukan lebih dominan pada lahan-lahan perkebunan masyarakat maupun hutan. Sementara untuk beberapa titik rawa yang ditemui, nak dapatkan penanganan khusus dengan teknik rancangan pengerjaan yang berbeda. Kalau sekarang sih kita baru clearing aja dari total 15 kilo, baru clearing itu sekitar 11 kiloan. Masih kurang 4 kilometer yang harus di clearing. Dan kita kan juga ada perhitungan ulang untuk desainnya nanti seperti apa. Konstruksi lahannya seperti apa di sana? Konstruksi lahan, jenis lahan yang di clearing itu? Kebanyakan kebun, terus kemudian masih banyak ini sih Mineral berarti? ya kebun hutan gitu yang kita Bukan gambut? ada beberapa rawa-rawa ada yang kita temukan, nah itu yang butuh penanganan khusus, kita lagi asistensikan untuk desainnya ke Jakarta. Proyek Jalan Tol Bayung Lencer Tempino ditargeti selesai digarap selama 13 bulan setelah mulai dikerjakan. Jalan bebas hambatan pertama di Provinsi Jambi direncanakan bisa beroperasi pada Juli 2024. Randy Alta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti hingga kini tuh masih ada lahan di Jalan Tol Betung Tempino yang belum dibebaskan. Pemerintah Provinsi Jambi pun memberikan waktu selama 2 pekan untuk mengambil keputusan pembebasan fasilitas umum dan sekolah yang berada di jalan tol tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi masih melakukan kajian dan solusi pembebasan lahan ruas Jalan Tol Betung Tempino yang belum dibebaskan. Lahan yang belum dibebaskan itu merupakan fasilitas umum seperti makam dan sekolah. Fasilitas umum yang belum dibebaskan itu ada di kawasan Muaro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi. Selain memberikan batas waktu 2 pekan pada tim awal pembebasan lahan bekerja kembali, Pemprov Jambi juga telah melakukan pertemuan dengan pemilik lahan dan unsur terkait untuk melakukan pemindahan makam masyarakat. Sementara untuk pemindahan sekolah masih belum dapat diputuskan. Memberikan waktu 2 minggu untuk tim awal yang kaitannya dengan pembebasan lahan untuk bekerja kembali, yang mengecek betul, karena dari hasil presentasi terakhir misalnya kuburan itu tidak, kalau di data yang kita miliki hanya 5 pekuburan. Kalau komunikasi awal sudah dengan pihak keluarga korban itu, keluarga ahli warisnya akan dipindahkan ke sebelahnya. Tim Pemprov Jambi dan Pemda Muaro Jambi serta Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi akan turun ke lapangan melakukan pengecekan secara langsung. Tim kemudian akan melakukan rapat kembali untuk mengambil keputusan terkait pembebasan lahan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, semoga jalur tol tu cepat rampung, jadi kita nak ke provinsi lain tu enak bebas hambatan lewat jalan tol tu. Iya, apalagi kalau kita nak ke Palembang kan kita lebih dekat, ayo. Lebih dekat, lebih cepat. Iya, betul ya. Nah, ganti-ganti kami juga masih punya berita menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai yang mau lewat berikut Iko. Di antaranya 5 miliar APBD Provinsi Jambi disalurkan untuk bantuan partai politik. Terima kasih ganti-ganti masih di Bekabai Jambi. Nah, Zol, kita nak ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pula kok. Jadi KPU Tanjung Jabung Timur lah buka layanan pindah pilih. Jadi masyarakat yang berada di Tanjung Jabung Timur yang tidak dapat coblos di TPS awal bisa manfaati jalur daftar pemilih tambahan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat Iko sedang melakukan tahapan penyusunan daftar pemilih tetap tambahan DPTB Pemilu 2024.
DPTB merupakan daftar pemilih yang pada hari pelaksanaan pencoblosan tidak dapat menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan. Dengan terdaftar di DPTB, pemilih yang bersangkutan kaget dapat pindah TPS saat menggunakan hak pilihnya. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junianto, mengatakan ada 9 ketentuan bagi pemilih untuk melakukan pindah pilih. Di antaranya bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap, tahanan rutan, penyandang disabilitas, menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, tugas belajar atau menempuh pendidikan di luar atau pindah domisili. Adapun syarat mutlak untuk dapat pindah memilih adalah pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap DPT. Layanan pindah milih dapat dicek di dptonline.kpu.go.id. Posko layanan pindah dibuka di KPU Kabupaten hingga ke tingkat PPK dan PPS dengan tujuan untuk menjamin layanan tersebut. Pendaftaran sebagai DPTB telah mulai dibuka pada 26 Juli hingga 30 hari jelang pelaksanaan pemilu. Karena memang pelaksanaan DPTB ini kita akan mulai sampai menjelang 30 hari min-H. Nah, untuk monitoring kawan-kawan dari kecamatan, DPTB untuk hari ini monitoring yang dilakukan itu baru 2 kecamatan yang berpotensi akan menggunakan DPTB. Junianto mengimbau bagi masyarakat yang ingin mengurus pindah milih dapat datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama jam kerja. Klipa Patria, TPRI Jambi melaporkan. Ketiganti maju sebagai calon anggota legislatif Bupati, proses pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci akan diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jambi, di mana usulan pemberhentian tersebut akan dilakukan setelah rapat paripurna DPRD Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menyurati DPRD Kabupaten Kerinci agar segera menggelar sidang paripurna pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang maju sebagai calon anggota legislatif pada pemilu serentak tahun 2024. Kepala Biro PEM dan Otda Setda Provinsi Jambi Lutfia mengatakan, surat permohonan tindak lanjut pengunduran diri kepala daerah itu telah disampaikan ke pihak DPRD sejak 11 Juli lalu. Pemprov Jambi saat itu masih menunggu hasil sidang paripurna DPRD Kerinci sebelum melakukan pengusulan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri. Sidang paripurna pemberhentian kepala daerah yang dilakukan DPRD Kerinci harus segera dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juli itu. Mundurnya sidang akan memperlambat proses pengajuan pemberhentian kepala daerah pada Kementerian Dalam Negeri. Pemberhentian seluruh kepala daerah yang maju sebagai calon anggota legislatif akan berlaku pada 3 November 2023 setelah penetapan daftar calon tetap yang diumumkan KPU. KG kekosongan jabatan kepala daerah akan diisi oleh penjabat bupati berdasarkan usulan dari Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi. Penjabat yang diusulkan itu merupakan penjabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Randy Arta, TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti sementara itu jelang pemilu serentak tahun 2024 lagi, pemerintah Provinsi Jambi lah nyalurkan 5 miliar rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk bantuan keuangan partai politik yang duduki kursi DPRD. Jelang pemilu serentak tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi lah nyaluri bantuan keuangan 5 miliar rupiah untuk partai politik yang berhasil duduki kursi DPRD Provinsi Jambi. Anggaran itu lah dialokasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Apani Saharudin menjelaskan, melalui transfer dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD lah disaluri ke rekening 11 partai politik yang memenuhi kursi DPRD. Dari 55 kursi yang ada, PDIP jadi parpol yang dapat anggaran bantuan terbesar, nyampe 792 juta rupiah dari pembagian 9 kursi DPRD.
disusul Partai Gerindra dengan alokasi 643 juta dari raihan 7 kursi DPRD. Alokasi bantuan keuangan partai politik dinilai berdasarkan perhitungan jumlah suara yang didapat pada pemilu legislatif tahun 2019. Setiap sikat suara pada kursi DPRD dapat nilai Rp3.500. Nilai perhitungan IKO jadi landasan alokasi setiap partai politik dalam menerima bantuan keuangan. Sesuai ketentuan yang berlaku, pemanfaatan bantuan IKO 60% digunakan untuk penyediaan politik para kader, sementara 40% lainnya untuk kegiatan operasional partai politik. Ya, 11 parpol kita itu uangnya sudah sampai ke rekening masing-masing parpol. Karena yang mentransferkan dari Bapeda. Jadi alhamdulillah uang bantuan keuangan parpol dari pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2023 sudah tersalur ke masing-masing parpol. Semuanya itu sudah dapat, Pak? Semua sudah dapat. Total anggarannya berapa? Total anggaran 5 miliaran ya, 5 miliar lebih sedikit. Itu dibagi rata? Tidak, dia kan berdasarkan porsi ya. Satu porsi bukan berdasarkan suara. Satu suara itu dengan 3.500. Ya. Diharapkan bantuan keuangan yang telah dikocokkan pemerintah Provinsi Jambi IKO mampu jadi modal persiapan partai politik dalam menyongsong penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan nak beranjak dulu, saya nak nempuh kami akan balik hadir dengan informasi menarik dan penting lainnya. Di antara Iko ada 32 ton BBM ilegal yang disita oleh polisi. Kayak mana beritanya? Tetaplah bersama kami di Bekabar Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih bersama kami di Bekabar Jambi. Nah, ganti-ganti BPJS Kesehatan Jambi masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait dengan wacana penghapusan layanan kelas 1, 2, dan 3. Penghapusan tersebut KG akan diganti dengan menerapkan kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan. Rencana penerapan kelas rawat inap standar keris BPJS Kesehatan masih belum jelas. Saat itu, pemerintah pusat masih nunggu hasil evaluasi rencana penghapusan layanan BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3. Penggunaan sistem keris IKO netik berarti pada perbaikan tempat tidur. Dari yang selama IKO 6 tempat tidur, jadi 4 tempat tidur di sikok ruang rawat inap. Pengurangan tempat tidur IKO jadi salah sikok bagian dari 12 kriteria yang harus ditetapi rumah sakit untuk laksanakan penghapusan kelas 1, 2, dan 3 untuk para pasien rawat inap BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Jambi, Sri Widyastuti mengatakan, pihaknya belum dapat berkomentar lebih lanjut karena belum ada keputusan resmi terkait rencana penghapusan kelas perawatan. Apapun hasil evaluasi dan keputusan dari pemerintah pusat nak segera ditindaklanjuti. Saya belum ada, kalau itu nggak ada nanti itu dihilangkan, jadi nggak ada dalam statement atau apa yang belum bisa kita berikan terkait itu, karena itu masih menjadi bahan diskusi kayak gitu. Jadi kami juga belum berhak menyampaikan statement penghapusan kelas rawat inap standar itu seperti apa juga belum bisa. Lagi biaya iuran untuk peserta penerima upah atau pekerja formal, baik penyelenggara negara seperti ASN, TNI Polri, dan pekerja swasta, besaran iuran 5%, dengan rincian 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pekerja. Sementara untuk masyarakat bukan pekerja dapat memilih besaran iuran yang dikehendaki dan masyarakat tak mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dapat masuk jadi kelompok peserta PBI yang iurannya dibayar pemerintah. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke kabar lainnya, ganti-ganti peredaran 32 ton BBM legal digagalkan polisi selama sebulan terakhir. Dari kasus ganti-ganti, polisi mengamankan 5 pelaku peredaran BBM ilegal.
Subdit 4 Tipitel di Treskrimsus Polda Jambi mengungkap 4 kasus BBM ilegal selama sebulan terakhir. 32 ton BBM ilegal IKO terdiri dari solar dan bensin senilai kurang lebih 300 juta rupiah. Dari pengungkapan IKO, petugas mengamankan 5 tersangka. Salah satu pegawai SPBU di Desa Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi. Selain 32 ton BBM ilegal, petugas juga nyita 3 unit truk dan 3 unit minibus yang dimodifikasi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Kristianto mengatakan, 3 unit truk yang dimodifikasi ngelansir BBM hasil pengeboran sumur minyak ilegal IKO dari Sumatera Selatan menuju Kota Jambi. Sedangkan 3 unit minibus modifikasi untuk ngelansir BBM solar dari SPBU Sungai Duren diedari ke angkutan batubara. Kegiatan penindakan ini merupakan hasil dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh anggota. Jadi anggota Subdit Tipitel, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, setiap harinya melakukan patroli di sepanjang daerah-daerah yang diduga rawan terjadinya aktivitas kegiatan penyalahgunaan BBM ilegal ini. Untuk proses penyelidikan dan pembekasan, kelima tersangka ditahan di Polda Jambi. Tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas dengan ancaman penjara hingga 5 tahun. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti sidang kasus dugaan Tipikor pengesahan RAPBD Jambi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang kali ini beragendakan pembacaan vonis untuk terdakwa M. Juber, Poprianto, Ismet Kahar, dan Tartiniah. Sidang lanjutan kasus dugaan Tipikor pengesahan RAPBD Provinsi Jambi kembali dipersidangkan di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang lanjutan IKO beragendakan mendengarkan pembacaan vonis untuk terdakwa Poprianto, Ismet Kahar, Juber, Tartiniah. Dalam pembacaan putusan itu, hakim menetapkan vonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah untuk masing-masing terdakwa. Penasihat hukum terdakwa Musri Nauli mengatakan, pada vonis itu hakim tidak merincikan secara rinci tentang penggunaan pasal Tipikor terhadap terdakwa. Dalam sepekan ke depan, terdakwa akan menentukan banding atau tidaknya terhadap putusan hakim. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa kasus Tipikor pengesahan RAPBD Jambi dengan tuntutan 4 tahun penjara. Para terdakwa dituntut berdasarkan pasal tindak pidana korupsi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti sampai di siko kami ngawani ganti-ganti dalam Bekabar Jambi. Tentunya kami mengucapkan terima kasih ganti-ganti lah menyaksikan kami di Bekabar Jambi hari Iko. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin dan saya Kairani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.